Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Choujou Sentai Live Main episode ke-42. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Apa nih, gelas pecah? Oh iya, di adegan terakhir kemarin si Bias nih kayak pingsan coy. Cepat bawa aku ke ruangan Zuno sebelum mereka semua kembali. Yang bener-bener tangan kanannya Bias tuh si Gas ya. Oh, pintu rahasia. Dan biarkan siapapun mendekati ruangan ini. Episode 42, tantangan Bias dari luar angkasa. Ini ruangan eksperimen dia ya. Tapi kenapa dikasih nama ruangan Zuno? Oke, itu otak-otaknya langsung pada kayak diserap lagi sama si Bias cuy. Langsung seger lagi. Wow, apa yang terjadi bro? Oke, aku masih belum ingin mati. Ketika ke-12 kapsul ini cukup, akan kugunakan gelombang Giga Brain-ku untuk membuat manusia taat padaku. Tersisa satu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lomba Zuno. Oh, ini Zuno langsung dari Bias cuy. What the hell? Taklukkan Live Man dengan menggunakan gelombang Giga Brain dan masuk ke Grand Tortoise. Oh, oke. Lah itu si Tetsu. Anjir, langsung ditabuk. Lah, Giga Brain-nya ditempelin ke si Tetsu. Startup. Anjir, kau akan jadi budakku, hah? Anjir, itu gelombang Giga Brain-nya semakin kuat. Anjir, disuruh manggil Live Man yang lainnya. Lah itu si Buci sama Guildos. Oh, anjir, buset, langsung bomnya diledakin. Oh, langsung berubah jadi Live Man. Pergi dan selamatkan teman-temanmu. Lalu kau akan ke Grand Tortoise. Oh iya, soalnya kan tujuannya si Bias emang buat ngancurin Grand Tortoise atau markasnya Live Man ya. Double beam, anjir. Wah, sampai berubah lagi, cok. Si Junichi. Anjay, semuanya nggak ada yang sadar ya kalau si Tetsuya ini dikendaliin. Nah, ini nih Grand Tortoise. Gila, bener-bener sekarat coy si Junichi. Aku ingin kau mempersiapkan kehancuran Grand Tortoise. Oh, ada penyusup. Lah, si Bomber Zuno. Oh, ditutup lagi sama si Tetsuya. Aku ingin kau pergi ke dasar Grand Tortoise, susup dan hancurkan. Oh, sekarang si Bombernya emang langsung di-guide ya sama si Tetsuya. Kita baru pertama kali lihat ya daleman Grand Tortoise tuh kayak gini, ternyata bomnya udah ditempel dong. Dimana Tetsu? Malah si Junichi dulu yang sadar ya si Tetsu yang hilang. Wah, ada banyak banget bomnya. Aduh, Tetsu kau, waduh, ketahuan bro. Anjir, pakai pistol asli. Oh my god, beneran ditembak. Kena tembak? Enggak kan si Yusuke berhindar. Waduh, ini si Tetsu bener-bener udah dikendali secara total. Semacam gelombang radio. Oh, si Kolon bisa ngedeteksi ada gelombang radio. Oh, Kolon. Hah? Anjir, Kolon. Woi. Buset. Yang bener aja. Tapi by the way si Bomber Zuno-nya mana nih? Oh, itu alat peledaknya. Oh, masih nempel-nempelin juga. Pikirannya mungkin dikendalikan tapi hatinya tidak. Oh my god, diingetin lagi tentang kematian kakaknya. Lu ngebunuh kita sama saja lu sebagai pembunuh mereka. Tekan tombolnya, kau harus melupakan semuanya. Oh, gelo sih. Buat nyadarin Tetsuya bener-bener disuruh paksa inget lagi kematian kakaknya. Waduh, ini si Bias juga kayaknya udah hampir di batas limitnya. Kau takkan mampu mengambil kehidupan seseorang. Si Tetsu ini emang udah kelihatan dia kayak ngeberontak gitu loh. Meskipun otaknya dikendaliin tapi hatinya tuh kayak ragu-ragu tuh. Kelihatan banget. Ini si Bias juga udah gila sih. Oke Tetsu, let's go. Oh, lepas ininya apa Giga Brain-nya. Anjir, malah langsung kesakitan si Bias. Oh, kayak semua energinya habis. Kayak jadi berumur gitu si Bias. Tapi masih ada si ininya si Bom Zuno. Aku sendiri akan meledakkan Grand Tortoise. Ini kalau dihancurin, kalau dikalahin ya meledak-meledak juga. Cepat buka gerbangnya. Mau dilempar ke lautan ya supaya meledak di lautan. Let's go, Grand Tortoise-nya mengapung.
Pelepasan darurat. Oh, dikeluarin secara paksa. Wah anjir, meledak sendiri. Giga Phantom. Gua baru sadar Giga Phantom tuh Giga ya. Giga itu dari kekuatannya bias. Waduh, dilemparin bom bro. Dilempar bom lagi. Life Boxer. Kanzen, Super Life Robo. Super Big Bass. Emang sekuat itu sih Super Life Robo. Meledak. Wih, ini si Tetsu mau ngapain lagi? Dia kayak ngerasa bersalah gitu sih. Tapi masalahnya mau gimana pun dia emang dikendaliin. Ini membuktikan Volt mampu membuat sesuatu yang mengerikan. Si Bias jadi kayak kelihatan tua banget. Aku hanya perlu satu lagi. Tapi otak siapa yang dia perluin? Aku akan mendapatkan tanganku yang terakhir, lalu akan kutaklukkan seluruh umat manusia. Akankah Bias segera mencoba menyelesaikan gelombang Giga Brain? Apa penyebab Bias menjadi terlihat seperti ini? Dan ya, itu dia reaction untuk episode 42 dari Choujou Sentai Life Man. Di episode ini, lagi-lagi kita ditunjukin aksi dari Bias sama. Ya sebenarnya ini pertama kalinya kita ditunjukin aksi dia yang pertama sih. Si Bias ini kayak udah mau kehabisan waktu. Jadi dia tuh udah merasa desperate. Mungkin bisa dibilang hampir putus asa. Dia tuh cuma perlu satu otak lagi dari seorang dokter. Cuman kita nggak tahu itu otak siapa yang si Bias perluin. Jadi di ruangan Zuno itu kan ada 12 tabung ya. Dan itu isinya otak semua. Dari 12 itu masih ada satu yang kosong. Dan tadi sih kalau kata Bias bilang, misalkan udah terisi semua, si Bias ini bakal jadi tidak terkalahkan. Nah, jangan-jangan si Bias ngerekrut orang-orang jenius, lalu nanti di antara mereka semua misalkan ada satu yang paling jenius, maka otak si orang tersebut yang bakal diambil oleh Bias dan ditaruh di dalam tabung. Apakah plotnya emang akan seperti itu? Tapi kalau misalkan emang plotnya ke arah situ, di episode ini si Bias tuh malah pengen cepet-cepet ngancurin Grand Tortoise dan Life Man. Kalau yang dia perluin cuma satu otak, ya dia bisa ambil dari bawahannya. Gerak-gerik Bias ini bisa dibilang emang masih penuh misteri sih. Di episode sebelumnya kan dibilang kalau Bias ini pengen kembali jadi manusia. Ya walaupun itu cuman dari spekulasi si Megumi. Tapi di episode ini gue nggak ngeliat kalau Bias pengen jadi manusia sih. Intinya gue cukup suka dengan karakter Bias sama ini sebagai last boss ya, atau sebagai bos besar. Karena dia itu bukan cuman yang diem doang dan merintah-merintah lalu bakalan beraksi di episode akhir. Bukan tipikal bos-bos macem gitulah. Melainkan Bias ini punya misterinya sendiri. Terus juga di episode ini kita dilihatin kalau dia itu beraksi. Gue cukup seneng lah dengan big boss atau final boss yang seperti Bias ini. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 42 dari Choujou Sentai Life Man. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Ciao.